Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya, hari ini masih semangat. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, sebelum kita pembelajaran ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Nggak ada? Masuk semua ya? Ibu absen dulu. Anggi. Oke. Aida. Hadir. Citra. Satkia Naila. Ini panggilannya gimana? Kia. Udah ya? Udah semua ya? Sudah masuk semua ya? Ya, alhamdulillah ya, sudah masuk semua. Nih, Ibu mau tanya ke kalian. Kalian sudah pada sarapan? Udah sarapan? Benar. Alhamdulillah sudah sarapan. Kemudian sebelum kita pembelajaran, kita sekarang berdiri dulu, kita nyanyi lagu kebangsaan. Apa kita mau nyanyi apa hari ini? Apa? Indonesia Raya? Indonesia Raya? Oke, ya udah. Kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia Tanah tumpah darahku. Oke, selesai. Sekarang boleh ya duduk kembali. Anak-anak, hari ini pertama kalian ya untuk masuk ke SMP. Ya, kelas 7 ya. Gimana kemarin untuk di SD? Apakah kalian kesulitan untuk belajar matematika? Tidak. Yakin ini? Ada yang tidak, ada yang enggak. Biasanya itu kalau waktu di pembelajaran apalagi SD ya. Pokoknya SD, SMP, SMA pasti kalau belajar matematika, "Ibu, sulit banget, Bu. Pusing." gitu. Kalian pada gitu enggak kemarin waktu SD? Ya. Oke, ini hari pertama kita belajar di bab 1 ya. Di bab 1 matematika, silahkan kalian buka bukunya yang sudah kalian ambil tadi ya di kantor, di perpus. Hari ini kita belajar tentang bilangan bulat. Ada yang tahu pengertian bilangan bulat itu apa? Ataukah, Bu, aku kemarin sudah baca buku loh, Bu, tentang bilangan bulat. Bu, oh ini, gitu. Ada yang tahu nggak bilangan bulat itu apa? Ada yang tahu? Apa? Ya. Bilangan positif dan negatif bisa. Apa lagi? Ada? Ya benar, bilangan positif, negatif, positif dan negatif. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Ataukah Bu, lupa Bu, kemarin pas di SD belum diajarin? Udah diajarin belum di SD? Udah. Kelas berapa? Kelas berapa? 4 kayaknya ya? Kelas 4, kelas 5, udah? Tapi lupa ya? Oke, sekarang Ibu jelasin nih di sini nih. Sebelum pembelajaran tentang bilangan bulat, tujuan kita hari ini belajar bilangan bulat untuk apa? Siswa dapat mengetahui makna tentang bilangan bulat dan jenis-jenis bilangan bulat dan contoh-contohnya, dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau dalam penerapan kehidupan sehari-hari untuk bilangan bulat, kalian ada yang tahu nggak? Apa? Ya. Ya, bisa. Terus apa tadi? Apa? Ya, bisa. Jadi kalau untuk menghitung bulan, kalau orang zaman dulu pasti ngitungnya kan itu bulan ada 12 bulan. Mereka
dulu yang menemukan untuk perhitungan bulan juga menggunakan konsep matematika. Jadi matematika itu sangat dibutuhkan ya, sangat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita nggak bisa penjumlahan, nggak bisa pengurangan, bisa nggak tuh? Nggak kan? Oke, sekarang nih, tadi pada yang bingung pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah apa ini? Bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. tadi kalau tanpa komponen desimal. Kalau tahu nggak bilangan desimal itu bilangannya apa? Yang koma-koma. Ya, berarti 1,2, 0,5, 0,4 itu kan koma-koma. Itu disebut bilangan desimal. Kemudian kalau bilangan pecahan, gimana? Ada yang tahu bilangan pecahan apa? Ya, 2/5, 3/6, 10/9, 10/100 itu dinamakan bilangan pecahan. Jadi, pengertian bilangan bulat itu bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal dan pecahan. Itu disebut dengan bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat kan dimulai dari angka berapa? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Sampai negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan bulat. Paham anak-anak tentang bilangan bulat? Nih, jenis-jenis bilangan bulat ada yang tahu nggak? Bilangan bulat itu jenisnya ada berapa? Ada yang tahu? Nggak? Oke nih, bilangan bulat itu ada satu, bilangan caca. Bilangan caca adalah? Himpunan yang terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Itu disebut bilangan caca. Bilangan caca dimulai dari angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, kayak kalian semangat banget nih. Jadi kalau bilangan caca itu dimulai dari angka 0 dan bilangan positif. Itu disebut dengan bilangan caca. Kemudian yang selanjutnya yang kedua bilangan apa? Selain bilangan caca ada yang tahu nggak? Bilangan apa? Bilangan? Bilangan nol apa? Berarti bilangan 0 itu bilangan yang berarti kosong. Jadi udah 0 aja, nggak ada nilainya ya. Disebut bilangan 0. Contohnya? Ya 0. Contohnya bilangan 0. Masya Allah. Kalian tuh kasih applause dong buat kalian, tepuk tangan dulu. Oke. Nih. Boleh sekarang kita ice breaking dulu. Kalau ibu bilang pagi, berarti tepuk 1. Bilang 2, tepuk 2. Bilang kalau pagi, siang tadi ya. Kalau siang tepuk 2. Kalau malam berarti tepuk 3. Oke, sekarang asal konsentrasi. Pagi, siang, malam, malam, malam pagi. Oke, berarti masih konsentrasi. Ada apa bingung? Pada bingung nggak? Nggak. Oke, udah. Kita sekarang lanjut ke materi lagi. Nih, bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang bukan kelipatan 2 atau nilainya tidak habis dibagi 2. Jadi contohnya berapa bilangan ganjil? 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Oke, kalau bilangan ganjil terdiri dari bilangan ganjil itu sendiri ya. Oke. Yang kedua, bilangan genap. Nih, bilangan genap adalah bilangan kelipatan 2 atau nilainya habis dibagi 2. Itu berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, Masya Allah, kompak sekali nih. Bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi oleh 1 dari bilangan itu sendiri. Oke, berarti bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan lainnya. Oke, jadi itu namanya bilangan prima ya. Jadi nanti diinget-inget nih, bilangan prima ini, bilangan caca ini gitu. Bilangan komposit. Ada yang pernah dengar nggak sebelumnya bilangan komposit? Belum, baru ini dengar bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan lebih dari 1 yang bukan termasuk bilangan prima. Bilangan
yang lebih dari 1 yang bukan termasuk bilangan prima. Berarti tadi berapa aja? Kalau bukan termasuk bilangan prima, lebih dari 1. Berarti 2, 4, 6, 8, 9, 10, dan lainnya. Oke, Masya Allah. Ini kalian mau tulis nggak ini? Bilangan komposit? Ya, ditulis dulu. Kayaknya tadi pada ini ya, belum pernah dengar untuk bilangan komposit ya. Bawa bukunya kan ya? Oke, sudah? Sudah. Oke, kalau selanjutnya ya, kalau sudah ya. Kalian sudah paham untuk macam-macam bilangan? Oke. Kalau sudah paham, sekarang Ibu lanjutkan ke materi nih. Masih ingat nggak? Positif dikali positif hasilnya negatif. Positif dikali positif hasilnya negatif? Iya, positif ya. Ini apa? Penjumlahan ya. Penjumlahan dan pengurangan. Bilangan bulat. Jadi ini Ibu mengulas sebentar ya. Kalian ingat atau enggak untuk plus dikali plus hasilnya positif dikali positif hasilnya apa? Oke, untuk selanjutnya ini Ibu bagi ya. Kalian duduk berkelompok, Ibu bagi untuk LKPD-nya. Nanti silahkan kalian kerjakan berkelompok ya. Kalian kerjakan berkelompok. Nanti kalau ada yang, Bu, nggak bisa gitu, silahkan tanya dengan Ibu. Ini kelompok. Ini dek, punyamu dek. Sama aja ya. Ibu jelasin sebentar ya, sebelum kalian mengerjakan. Di situ kita akan Ibu kasih tugas ya. Kan tadi kita sudah paham tuh mana bilangan-bilangan bulat kan ya. Sekarang kalian perhatikan ada di gambar itu yang Ibu sudah bagikan ya. Di situ ada gambar nih. Di sini ada gambar ya. Nih, di sini kan ada gambar ya. Nih, lihat. Di sini ada kolom ya. Kolom yang sudah dibuat. Di sini ada gambar apa ini? Tahu nggak gambar apa? Apa? Laut ya, gambar laut. Di situ nih ada pertanyaan, mana yang permukaan laut? Mana yang apa ini di bawah permukaan laut? Mana yang di atas permukaan laut? Jadi silahkan ini kalian isi ya. Di sini kalian isi itu nanti sampai selesai. Di sini kemudian nih ada garis bilangan nih. Di sini ada garis bilangan ya. Yang sudah Ibu bagikan di situ. Itu kalian suruh nulis tuh. Mana yang bilangan tadi? Yang tadi kan udah Ibu jelasin. Bilangan positif yang mana? Bilangan negatif yang mana? Tahu ya? Tahu. Jadi silahkan kalian diisi sampai selesai. Nanti kalau sudah, nanti kita kalian presentasikan masing-masing di setiap kelompok. Nanti presentasinya satu kelompok khususnya nanti perwakilan boleh, misal 2 orang gitu ya. Jadi dijelasin yang mana gitu. Oke? Bisa nggak, Dek? Loh, kenapa? Bisa nggak? Yang mana? Kerjain yang bisa dulu. Oh, itu apa namanya? Oh, kalian kerjain yang itu dulu. Apa tadi yang kesini namanya apa? Termometer dahi. Sama, berarti kalau termometer dahi, ininya? Sama termometer yang biasa. Berarti berapa? Berapa tuh? derajat Celcius sampai 42 derajat. Iya. Gimana, Dek? Bisa nggak, Dek? Mana? Dek tanyain nggak? Tidak. Ayo, mana? Tanda tuh, diinget, Dek. Jangan lupa tanda kurang dari, lebih dari. Ini pada inget nggak nih materinya? Untuk yang di situ kan ada apa tuh di situ tuh? Bilangan kurang dari dan lebih dari. Tuh. Ini kalau ini tanda apa nih? Ini tanda apa ini yang ini? Berarti ini kurang dari. Mana, Dek?
Sama. Berarti ini kalau termometer apa? Termometer inframerah. Iya, atau termogan ya. Kalau dulu pas masih COVID, kita seringnya pakai ini kan? Biasanya kalau kayak gitu kemana aja tempatnya? Tempatnya kemana aja? Puskes, terus Di keramaian. pokoknya di tempat keramaian. Terus apa lagi? Jadi kalau termogan itu sama dengan suhu kita, dengan suhu ini loh, suhu badan nih. Iya, sama-sama. Dek, di sini ada yang mau ditanyain nggak? Iya, Bu. Mana? Ini ada yang susah nggak? Kalian bisa? Wah, udah pintar. Masya Allah. Terus yang ini diisi juga ya yang terakhir. Iya, iya dong. Ini Ketua. baca soalnya apa? Soalnya apa? Teman-teman yang biasa menggunakan termometer untuk mengecek suhu badan. Tempat, Mona. Jadi tempat itu kayak apa coba? Tempat itu kayak apa namanya? Pasar, atau supermarket. Hah? Terus tahu apa? Enggak, bukan itu, Ki. Di masjid itu bisa kalian pakai. Biasanya tempat yang keramaian di rumah sakit. Iya. Termometer dahi. Jadi itu tuh kalau kalian udah pernah pakai itu belum? Nah, jadi kalau itu tuh ini loh, kalau kita beli biasanya tuh di apotek yang gede, kalau yang apotek kecil nggak ada. Jadi dia tuh kayak plaster, ditempelin gini Z, nanti langsung tahu nih kita panasnya berapa. Tapi cuma dipakai biasanya sekali, nggak bisa dipakai 2 kali. Gimana dia udah? Sudah. Ini oke. Sekarang yang mau maju kelompok berapa? Mau 4. Oke, boleh maju ke depan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mengenal bilangan bulan. Nah, Jadi di sini ada soal tentang laut. Di sini laut terbagi menjadi 3. Yang pertama di atas permukaan laut, dan di bawah permukaan laut. Terus di sini ada soal tentang garis bilangan. ya. Tentang garis bilangan. Bilangan bulat positif yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus di sini ada soal lagi bilangan bulat negatif yakni negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Masya Allah, kompak banget, kasih aplaus ya, kompak. Oke, ya, lanjutin. Bilangan 0 yakni 0. Ya, bilangan 0 adalah bilangan 0 itu sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Nah, ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir kita. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan bilangan bulan. Ya. Ayo. Di sini ada gambar laut. Ada permukaan laut itu yang D yang di atas. Terus di bawah permukaan laut yang A yang paling bawah sama Ya, udah. Oke, ditutup dulu. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4. Oke, pada bawa pena semua ya. Oke, sekarang kalian berdiri.
Pada lemes loh, gak semangat. Oke, sekarang berdiri ya. Kalau ibu bilang, lihat. Berarti lihat ya. Pegang. Ambil. Ambil ke atas, oke? Oke, konsentrasi ya. Lihat. Pegang. Pegang. Lihat. Ambil. Oke. Dah, sekarang duduk. Biar apa namanya konsentrasi kalian itu kembali lagi. Kayaknya tadi udah males gitu. Gimana? Tadi sudah pada bisa untuk soal yang ibu kasih. Jadi masih pada bingung nggak untuk kalian? Oh belajar nih, oh ini yang namanya titik pusat, oh 0. Ini yang bilangan positif, ini yang bilangan negatif. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kita bahas bersama-sama aja ya. Ini yang untuk ininya, yang tadi kalian udah kerjakan, kita bahas. Tadi kan sudah maju, jadi udah ada tadi ya, mana yang, Bu, punya aku salah, Bu, gitu. Tadi udah tahu ya, mana yang salah ya. Kalau yang salah, silahkan nanti di conteng aja. Untuk yang pertama yuk, nomor 1. Itu kalian tahu ya, di situ ada gambar laut. Mana permukaan laut yang mana? Yang B. Permukaan laut yang mana? Yang B. B. Permukaan laut. Mana permukaan laut? Di bawah permukaan laut? Di atas permukaan laut? B. Oke. Nih di sini kalau kalian melihat apa namanya? Ini apa namanya tadi? Garis bilangan ya. Kalian tahu ya, kalau bilangan positif itu di garis bilangan ini dimulai dari angka 1, 2, 3, sampai seterusnya ya. Kemudian bilangan negatif, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan sampai seterusnya ya. Kemudian bilangan 0 ya, ini bilangan 0. Bilangan 0 itu sendiri ya. Nih, yang selanjutnya untuk lebih dari dan kurang dari ya. Negatif 1 kurang dari atau lebih dari? Negatif 1 titik-titik 1. Berarti negatif 1 berapa? Negatif 1 ini kurang dari 1. Negatif 5 titik-titik 0. Berarti negatif 5 kurang dari 0. Ibu tanya, negatif 5 itu sama 0 tuh besaran mana? Besaran? 0. 1 titik-titik negatif 4. Berarti 1 lebih dari negatif 4. Oke, kemudian yang selanjutnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan termometer. Di situ termometernya digunakan untuk apa termometer itu? Ya, mengukur suhu badan ya. Kemudian di situ fungsi termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Titik 0 derajat Celcius disebut sebagai titik Oke, dinamakan titik pusat. Kemudian, ini loh Dek, kalau yang bingung mana ya? Yang ini tuh, yang ada di gambar di kertas yang Ibu bagikan ya. Di situ ya. Kemudian, yang selanjutnya, termometer itu digunakan terus di rumah sakit, di puskesmas, terus kemudian apa lagi? Apa? Hah? Di restoran? Bisa di restoran. Bisa di sekolah juga bisa. Di sekolah juga bisa. Terus apa lagi? Di mana lagi? Bu, masuk masjid diukur nggak? Biasanya dulu pas COVID kita diukur kok. Oke, selanjutnya itu di situ ada tadi itu kan di sini ada yang udah kalian maju satu-satu loh tadi. Yang kalian udah jelasan di sini. Yang kedua ada timbangan ya. Di sini ada timbangan. Timbangan itu digunakan untuk apa? Ya, berat badan manusia. Kalau berat badan itu berapa? 10 sampai
100 kilo. Oke, yang selanjutnya. Yang ini tadi apa? Kalian baru lihat ini kan? Termometer. Termometer dahi digunakan untuk untuk mengukur suhu tubuh juga. Itu tapi sekali pakai. Kalau udah sekali pakai ya udah dibuang, udah itu nggak bisa digunakan lagi, nggak bisa digunakan lagi gitu ya. Kalau gitu, kalau menurut Ibu kalau beli termometer sekali pakai itu sayang banget deh. Jadi kalau semua udah nih pakai nih, habis itu udah gitu. Kayaknya mubazir nggak? Cuma sekali, mending yang termometer yang ditempel itu loh ya, biasanya diketek ya. Biasanya taruh di ketek. Terus di mana lagi biasanya? Di mulut bisa. Selanjutnya, yang ini tadi apa? Alat apa ini? Mengukur tekanan ban. Kalian baru lihat ini nggak? Baru. Jadi biasanya, kalau biasanya itu yang sering itu kan kalau motor itu biasanya kalau itu kita pompa biasa aja ya. Udah set gitu udah. Tapi kalau mobil itu biasanya diukur dulu nih tekanannya berapa. Kalau soalnya kalau memang nggak pas, itu bisa kalau dinaikin glodak-glodak ke apa namanya? Kekerasan, glodak-glodak, ke gembes ya nggak enak juga. Jadi biasanya harus pas gitu. Kalau ini yang selanjutnya, ini termogan atau termometer inframerah. Biasanya termometer ini tuh digunakan waktu kita COVID itu ya. Kayaknya Ibu tahu termometer ini ke pas COVID deh. Dulu-dulunya sebelumnya kayaknya jarang ya. Gitu. Pas COVID di mana-mana aja. Di kantor kita di UKS ada loh termometer ini. Pernah lihat ya? Ya, dulu kalau pas masuk itu ya, satu nih masuk, ada absen ya. Siswanya datang tuh. Siswa datang ke sekolah dulu ya itu ditembak nih, tulis tuh suhunya berapa. Beneran, waktu kita COVID ya udah kalau masuk satu anak di termometer terus ditulis, termometer ditulis gitu dulu. Saking kita takutnya. Ibu dulu juga pernah loh. Apa ini? Digunakan untuk mengenakan tekanan listrik. Jadi tekanan listrik itu biasanya juga oke, ada yang ditanyakan dari ini yang Ibu sampaikan dari tugasnya? Tidak. Kalau memang tidak, ini sekarang kita ke kesimpulan. Apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Yang pertama tadi, kita belajar tentang bilangan bulat. Pertama, pengertian bilangan bulat apa tadi? Bilangan bulat adalah bilangan atau bilangan yang bukan gabungan dari bilangan desimal dan pecahan. Jadi bukan dari pecahan atau desimal. Tadi desimal ingat nggak yang apa bilangan desimal? Yang koma-koma. Kemudian yang terakhir, contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari apa? Contohnya? Apa? Ya, mengukur suhu badan tadi bisa. Terus apa lagi? Ya, mengukur tekanan air bisa. Terus? Berat badan. Terus apa tadi, Mbak? Bagi apa? Ya. Kalau hari itu kan dari perhitungan itu juga dari bilangan bulat ya. Hari ada berapa? Bulan ada berapa? 12. Terus apa lagi? Ya, benar. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Gimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang bilangan bulat dan penerapannya? Paham? Tadi kan sudah belajar untuk negatif dan positif ini ya. Besok untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi nanti di buku yang kalian sudah bawa nanti dipelajarin ya. Untuk minggu depan kita pertemuan lagi. Sebelum kita akhiri, kita apa dulu biasanya? Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu mohon maaf jika tadi selama pelajaran Ibu ada salah ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.